Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bab 5, Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, Kelas 7 semester 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama kita akan belajar mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan kehidupan. Adapun tujuan dari materi pembelajaran kita, yaitu diharapkan setelah kita mempelajari dan memahami materi ini, kita dapat mempunyai jiwa kerjasama dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, setiap manusia selalu bekerja sama dengan sesama manusia lainnya. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Seperti pada kedua gambar ini, kita melihat adanya kegiatan gotong royong untuk mewujudkan kerjasama. Apa itu gotong royong? Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau dengan kata lain, gotong royong adalah suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta dalam kehidupan umat beragama. Yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari oleh nilai hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang taat akan aturan, sudah sewajibnya kita membayar pajak sesuai dengan waktu pembayarannya. Selain itu,
Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Dalam gotong royong, membangun perekonomian nasional tersebut, terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Seperti pada gambar yang terlihat, TNI dan Polri merupakan komponen negara yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga turut serta secara aktif bekerja sama dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama maupun yang berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan yang berbeda agama. Yang ketiga, saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, bangsa dan adat istiadat serta agama dan bahasa daerah. Dengan demikian, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dapat terwujud. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama, bagaimana kita mewujudkan kerjasama dalam kehidupan di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah,
Kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Contoh kerjasama dalam kehidupan di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. Dan yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang kedua, upaya mewujudkan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat, banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu, seperti di lingkungan keluarga, di mana ayah dan ibu dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari peran masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya. Berikut beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan. Yang kedua, bergotong royong membangun balai desa. Dan yang ketiga, bekerja sama menghias lingkungan jelang perayaan 17 Agustus. Yang ketiga, upaya mewujudkan kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta dalam umat beragama. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan di sekolah, kehidupan di masyarakat, dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pengertian kerjasama? Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Yang ketiga, berikan 3 contoh perwujudan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, berikan 3 contoh perwujudan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, berikan 3 contoh perwujudan kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.